Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur kita bisa bersama-sama untuk berbakti kembali di dalam ibadah jam doa GBI Margahayu Bekasi. Mari kita membuka kitab kita dari kitab Mazmur pasal 54 ayat 8 sampai 9. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ku bawa korban syukur. Bersyukur Tuhan karena setiap hari, setiap detik, setiap waktu ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu kami ada sampai hari ini ya Tuhan.
Ajari kami Tuhan untuk menyadari dalam situasi dan setiap kondisi dalam kehidupan kami bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya Tuhan lewat tindakan kami, lewat perbuatan kami bisa Tuhan memberikan yang terbaik sebagai korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami ingin ibadah malam ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, tengah hingga akhirnya Tuhan. Biar kiranya dalam ibadah ini namamu dipermuliakan dan kami mendapat rema yang akan jadi rema dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berdoa terpuji namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, Dia memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti Mari kita pujikan pribadi mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada saat malam hari ini oleh karena kasih Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah kembali dalam ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Namun sebelumnya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Bapa pada saat malam hari ini, oleh karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Engkau terus menyatakan hal-hal yang baik. Walaupun kami tahu banyak tantangan, kesulitan kehidupan kami silih berganti, tetapi kebaikan Tuhan, boleh Tuhan terus nyatakan bagi kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berilah hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, doa saya kiranya kita semua yang bersama-sama pada saat malam hari ini, kita semua dalam keadaan sehat semua, dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur walaupun mungkin ada hal-hal yang sulit untuk kita lakukan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur nomor 135, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 135, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Allah sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub, baginya Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Ya, ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat malam hari ini. Ya, dalam firman Tuhan ini kita bersyukur bahwa kita merasakan bagaimana kedaulatan Allah itu nyata. Ia adalah pencipta sekaligus pemelihara. Ya, ia menciptakan kita, menciptakan dunia ini beserta dengan isinya dan juga alam semesta ini. Ya, ia juga memelihara segala sesuatunya dengan begitu baik. Sesungguhnya itulah menjadi perenungan kita pada hari ini. Ya, dalam ayat yang pertama dikatakan, Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Ya, ada sebuah ajakan dari pemazmur untuk memuji, senantiasa memuji nama Tuhan. Dikatakan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Ya, memang perikop ini diberi judul hanya Tuhan saja yang layak, yang patut dipuji. Oleh karena itu mengingatkan kembali kepada kita adalah hamba-hamba Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Karena kita melayani Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Oleh karena itu kita melayani Tuhan. Ya, walaupun kita tidak melayani Tuhan secara langsung misalnya di gereja, atau kita menjadi pelayan Tuhan secara khusus gitu, tetapi kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita melayani Tuhan. Oleh karena itu ajakan ini senantiasa tertuju kepada kita juga. Kita yang merasa kita adalah anak-anak Tuhan yang sekaligus adalah hamba-hamba Tuhan, untuk senantiasa memuji Tuhan. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai. Ya, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu penting sekali untuk kita renungkan mengapa. Ya, mengapa hanya Tuhan saja yang patut dipuji? Ya, mengapa kita harus senantiasa memuji Tuhan di dalam segala aktivitas kita? Dalam ayat yang ketiga, ya, ketiga A secara khusus dikatakan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Walaupun memang sulit untuk kita bayangkan dalam kehidupan kita bagaimana kehidupan kita yang mungkin seringkali mengalami tantangan, seringkali mengalami musibah, penderitaan mungkin dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, kita merasa sering mengalami itu semua. Kita sandingkan dengan perkataan bahwa sebab Tuhan itu baik. Akan sangat sulit bagi kita.
Karena bagaimana Allah yang baik itu membiarkan, ya, seolah-olah membiarkan kehidupan kita penuh dengan masalah. Seolah-olah kehidupan kita penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan. Apakah benar, mungkin sering kita bertanya, Allah itu benar-benar baik? Kalau Allah baik, mengapa Allah tidak mencegah setiap permasalahan dalam kehidupan saya? Justru Allah mungkin membiarkan. Dan seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan ini terjadi bagi kehidupan saya? Mungkin pertanyaan ini, ya kata dalam pertanyaan mengapa ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita terus bertanya, mengapa ya Tuhan? Kenapa ini terjadi? Ya. Kalau Engkau itu benar-benar baik, mengapa ini semua terjadi? Tetapi kalau kita renungkan bersama-sama, ya, ketika kita mengalami masalah, lalu kita mengalami Tuhan memberikan kita hikmat, memberikan kita jalan keluar, ya, apa yang kita katakan? Oh iya, ternyata Allah itu baik. Tetapi ketika kita mengalami masalah, mampukah kita juga mengatakan bahwa Allah itu baik? Mampukah juga bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Karena bagaimanapun juga, dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang sesuai dengan rencananya. Turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja itu sinergos atau sinergi. Allah bersinergi dengan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mendatangkan kebaikan. Kepada siapa? Kepada Bapak Ibu Saudara, kepada saya yang mengasihi Tuhan. Itu syaratnya mutlak, mengasihi Allah akan mendatangkan kebaikan. Allah yang akan mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, karena kita tahu dalam kehidupan kita bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan, ya, bukan hanya akan mendatangkan kebaikan, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja. Kita tahu sekarang bahwa apa yang terjadi di masa lalu kita, Allah begitu baik. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk kita memuji Tuhan senantiasa. Bukan hanya ketika Allah menolong kita keluar dari masalah kita, namun juga kita patut memuji Tuhan ketika sedang dalam masalah. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Pujilah Tuhan senantiasa, sebab Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita mengasihi Allah, Tuhan akan mengubah itu menjadi sebuah kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang patut kita renungkan bersama-sama, bagaimana firman Tuhan ini. Memang dalam Mazmur ini ditujukan kepada orang-orang Israel, bagaimana kebaikan Tuhan nyata bagi orang-orang Israel. Oleh karena itu, ini juga bisa juga kita korelasikan dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat hari ini. Bagaimana kebaikan Tuhan itu nyata. Oleh karena itu, senantiasa kita harus memuji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang 3b dikatakan, bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Ya. Kita memuji Tuhan, kita bermasmur bagi nama Tuhan, sebab nama Tuhan itu indah. Tiada lebih indah nama di dunia ini selain nama Tuhan. Memang dalam terjemahan lain dikatakan, bermasmurlah bagi nama Tuhan, sebab itu menyenangkan. Ya. Sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat menyenangkan bagi orang yang memuji Tuhan, dan terutama juga bagi Tuhan. Ya, Tuhan senang kita memuji Tuhan. Dan seharusnya kita pun senang ketika kita memuji Tuhan. Apakah pertanyaannya kita sudah senantiasa memuji Tuhan di dalam kesenangan kita? Artinya begini, mungkin kita memuji Tuhan dalam setiap hal-hal yang senang-senang saja. Tetapi apakah kita juga memuji Tuhan dalam hal-hal yang tidak senang? Ya. Karena memuji Tuhan itu adalah sebuah hal yang menyenangkan. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kita memuji Tuhan, itu sesuatu hal yang menyenangkan? Atau hanya sesuatu hal yang rutinitas biasa saja? Oh ya, kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita patut wajib memuji Tuhan. Tetapi, sudahkah kita senantiasa memuji Tuhan karena itu adalah hal yang menyenangkan? Sebagaimana firman Tuhan pada saat malam hari ini kita renungkan bersama-sama. Dan bagian yang ketiga, yang terakhir di dalam ayat yang kelima dikatakan, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ia bukan hanya sekedar Allah yang baik, namanya bukan hanya sekedar indah, tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, yang kita agungkan, yang kita masyurkan, itu adalah Allah yang maha besar,
yang melebihi segala Allah-Allah yang lain di dunia ini. Kita patut mengucap syukur akan hal itu. Pernahkah kita merenungkan bersama-sama, merenungkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita memiliki Allah yang maha besar, Allah pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu, karena Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu maha besar, pemujilah, kita patut memuji Tuhan. Kita patut memuji Tuhan bagaimana ciptaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bagaimana kita masih bisa melihat matahari, menghirup udara, memiliki oksigen untuk kita masih bisa hidup. Kita patut mengucap syukur akan hal itu. Mengucap syukur merupakan bagian dari memuji Tuhan. Ya, oleh karena itu senantiasa mari kita mengucap syukur, walaupun memang hari-hari ini tantangan begitu berat, sulit. Tapi ya, walaupun begitu sulit, walaupun begitu berat, Tuhan begitu baik. Nama Tuhan begitu indah. Dan Tuhan maha besar. Bukan Tuhan sengaja membiarkan seolah-olah Tuhan itu diam. Tetapi akan ada waktunya di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Permasalahannya waktu kita dan waktu Tuhan itu berbeda sekali. Kita inginnya waktu kita samakan dengan waktunya Tuhan. Kita inginnya rencana kita samakan dengan rencana Tuhan. Tetapi sesungguhnya yang terjadi harusnya adalah waktu Tuhan itulah yang nyata bagi kita. Rencana Tuhan itulah yang nyata bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada saat malam hari ini mengingatkan kita kembali, hanya Tuhan, hanya Allah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang patut dipuji dan disembah karena Ia baik, karena namanya begitu indah, dan Ia maha besar. Ini perenungan firman Tuhan pada saat malam hari ini, kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Bapa pada saat malam hari ini oleh karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kami kembali. Engkau Allah yang baik, Engkau yang begitu indah, dan Engkau adalah Allah yang maha besar. Oleh karena itu Bapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Mampukan kami Bapa untuk kami boleh terus senantiasa memuji Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, segala pekerjaan kami, segala usaha kami. Biarlah Tuhan yang akan menolong segala aktivitas kami, pelayanan kami apapun Bapa. Kiranya Engkau akan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Ini doa kami Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.